Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang dicurahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Walaupun banyak di luaran orang berpikir nikmat besar itu ketika diberikan kekuasaan, pangkat, jabatan, harta berlimpah. Padahal nikmat terbesar dari Allah kepada hamba-Nya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena iman, maka kemudian kita diberikan kekuatan, kemudahan, kenikmatan untuk datang melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke tempat yang paling dicintai Allah, tempat yang paling dimuliakan Allah, tempat pusat kebahagiaan bagi manusia, yaitu masjid rumah Allah. Kalau ada manusia tidak betah di rumah Allah, tidak bahagia di rumah Allah, tidak merasa aman di rumah Allah, ini hadirin ada dua persoalan. Bisa jadi memang tempatnya berbeda amalan daripada rumah Allah yang dulu dibangun oleh baginda Nabi SAW. Sebagaimana ikan, sunnahnya, sunnatullahnya, ketika ketemu air dia bahagia, selamat sejahtera. Kalau ikan ditaruh di dalam air kok menggelepar, tidak betah, loncat-loncat, jangan-jangan airnya air keras. Coba air keras kalau ditaruh di dalam ember atau ditaruh di dalam bak semen, kemudian diletakkan ikan, itu ikan tak betah. Padahal air, tetapi keras. Begitupun ketika ada umat datang ke masjid tak betah, jangan-jangan masjidnya masjid keras. Tanda masjid keras tidak ada senyum, karena wajahnya jadi keras. Tanda masjid keras tidak ada khidmat di masjid itu, makan tidak ada, dilarang makan, dilarang tidur, dilarang minum, keras. Hadirin sekalian, selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, Sallallahu alaihi para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalannya yang telah mengorbankan segalanya, harta, diri, waktu, bukan untuk menjadi orang yang paling terkenal, paling kaya, paling berkuasa, tapi seluruhnya hadirin untuk sampainya agama kepada kita. Sampainya agama kepada manusia terakhir kali Allah ciptakan sebelum dunia dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam, Khatibul Akarim, para pengurus masjid, para alim ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat, jamaah salat subuh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya melanjutkan saja apa yang disampaikan Ustaz Said Nabi Abi tadi sedikit. Masjid ini hadirin, banyak orang tidak sadar kalau masjid rumah Allah. Bahkan jangankan orang, pengurus masjid pun kadang-kadang nggak paham kalau masjid ini rumah Allah. Hadirin sekalian, kalaulah orang paham masjid rumah Allah, maka sebagai pengurus masjid dia harus memposisikan sebagai pelayan rumah Allah. Karena siapapun yang datang ke masjid, sesungguhnya Allah yang mengundang, Allah yang menggerakkan. Sehingga siapapun yang menjadi pengurus rumah Allah, dipercaya oleh Allah, menjadi sebuah tekad besar setiap orang yang didatangkan Allah, tamu Allah ke rumah Allah, ini harus betul-betul mendapatkan pelayanan yang maksimal. Hadirin sekalian, maka kalau itu yang dilakukan, tidak ada masjid yang tidak buka 24 jam harusnya. Masjid harusnya buka 24 jam. Kenapa? Karena begitulah contoh. Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh Rasulullah, walaupun tiangnya batang korma, atap pelepah korma, lantainya plastik, tetapi masjidnya buka 24 jam. Buka 24 jam. Ada amalan di sana hidup 24 jam. Maka yang terjadi hadirin, walaupun fisiknya sederhana, tetapi subhanallah dari
Ada budak yang tidak lain atas, tidak S1, tidak kampanye, tidak debat, Allah angkat menjadi gubernur tanpa kampanye, tanpa debat. Siapa? Sayyidina Bilal radhiyallahu. Budak hadirin jadi gubernur. Kalau kita pikir ini pasti hancur pemerintah, rakyat pasti kacauan, budak jadi gubernur. Tetapi hadirin, Allah kuasa. Allah yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa pun dikehendaki. Karena Allah yang menghendaki, Allah yang mengangkat, Allah menolong Sayyidina Bilal. Kenapa Sayyidina Bilal ditolong? Karena Sayyidina Bilal menolong agama. Di manakah mereka dilatih? Di manakah mereka dilahirkan? Di masjid. Hadirin, dahulu kala di zaman datuk-datuk kita dulu, listrik belum masuk kampung, internet belum masuk kampung. Tetapi subhanallah, anak-anak zaman dulu kalau nggak ke masjid itu dipukul semua orang tuanya. Dan anak zaman dulu walaupun dipukul biru badannya, tapi nggak pernah dendam sama orang tua, nggak pernah benci sama orang tua, nggak sombong. Kalau orang kata Jakarta, nggak sombong sama orang tua. Jangankan bicara kasar, memandang wajah orang tua nggak berani. Paham adab. Kenapa? Anak dibiasakan di dalam masjid. Anak zaman sekarang hadirin, karena nggak dibiasakan di masjid, biasa di PlayStation, biasa di mall, biasa nonton sinetron. Akhirnya apa? Orang tua marah sedikit negur, marahnya lebih besar dari orang tua. Bukan anak tidak sekolah, sekolah sekarang banyak. Anak-anak sekolahnya luar biasa, diantar pakai motor, diantar pakai mobil, seragamnya bagus, sepatunya baru. Hadirin, tempat sekolahnya bagus, guru-gurunya tamatan dari mana-mana. Tetapi kenapa anak-anak zaman sekarang, hadirin sekalian, cenderung tidak memuliakan orang tua? Sering kita dengar berita, anak memukul orang tua, anak sarjana hukum, pengacara menggugat orang tua, menjebloskan orang tua ke penjara. Nauzubillah min dzalik. Sekolah tinggi, tetapi hasilnya dan kita biasa dengar tamatan SMA, lulusan SMA, tawuran dan SMA. Hadirin sekalian, apa penyebab utamanya? Anak zaman sekarang, hadirin, tidak diajak orang tuanya ke masjid. Cucu zaman sekarang tidak diajak datuknya ke masjid. Akhirnya frekuensi terganggu. Kemarin kami dari Jember, Bupati Jember katakan, Pak, terhitung bulan apa itu angka perceraian di Jember 8.000 orang. Nauzubillah, 8.000 orang. Kenapa dia sampaikan begitu? Karena kita di Kota Bengkulu buat surat edaran dilarang cerai. Banyak orang yang protes, dia bilang, Pak Wali, apa tuh, apa kok Bapak bisa melarang orang cerai? Tunggu dulu, jangan, ini tidak titik, ada koma. Dilarang cerai sebelum dimediasi wali kota. Biasanya kalau sudah dimediasi bukan cerai, jadinya anaknya nambah lagi. Masalah cerai bukan masalah ekonomi, masalah cerai bukan masalah pendidikan, masalah cerai bukan karena rumahnya kurang besar, bukan. Masalah cerai karena di rumah salah satunya amal agamanya kering. Rumahnya mungkin besar, bagus, sekarang perabot ada, mungkin ada TV flat, ada spring bed, ada kulkas, ada AC, ada mobil, tapi tak ada rumah, tak hidup. Oh, ini bahaya. Rumah Rasulullah hadirin cukup cuma 4 jenazah saja, tapi subhanallah, walaupun tidak ada TV flat, tidak ada spring bed, tidak ada mobil, tidak ada kulkas, tidak ada AC, tetapi amal agama sempurna. Maka yang terjadi, baiti jannati, rumah tangga surga. Rumah kita kadang-kadang WC-nya lebih besar daripada rumah Rasul, perabotan kita lebih lengkap daripada rumah Rasul, tapi amalan agamanya entek. Amalan agamanya enggak ada.
frekuensi terganggu. Agar frekuensi rumah tidak terganggu, maka hidupkan amalan rumah, salah satunya tali rumah. Karena tali rumah ini begitu besar manfaatnya. Bapak sekalian, kembali kepada masjid. Masjid ini menjadi persoalan yang luar biasa. Karena Allah janjikan kepada masjid, siapa yang mencintai masjid, Allah akan cinta kepadanya. Siapa yang memakmurkan masjid, Allah akan berikan kemakmuran kepadanya. Satu negara mencintai masjid, memakmurkan masjid, maka Allah berjanji akan mencintai memakmurkan negara. Contoh kita lihat negeri Arab. Negeri Arab itu di mana mata memandang kering kerontang, yang ada batu dan pasir. Tetapi hadirin, di negeri Arab itu subhanallah, saya pernah haji dan umroh di sana. Ketika haji dan umroh, kebetulan hotel pas di depan Masjidil Haram. Ingin ambil ATM, pencet nomor PIN, keluar tulisan out of service. Saya tanya petugas, saya bilang, Mas, ini gimana ATM rusak kok ditaruh di sini? Petugas saya katakan, Pak, ini bukan ATM rusak, ini ATM tahu sebentar lagi azan berkumandang, sehingga dia tidak melayani kecuali ingin memenuhi azan. Subhanallah, ATM punya iman di Arab. Ini kita masya Allah. Sedang sibuk nampil kita karya azan berkumandang, bukan berhenti, tambah semangat. Sedang panen rawit sawit, bodoh sawit, azan berkumandang, bukan berhenti, tambah semangat. Sehingga wajar Indonesia ini hadirin sekalian, walaupun dikatakan orang-orang tua kita, Indonesia bagaikan kepingan-kepingan surga yang jatuh ke bumi. Maknanya tidak ada kebaikan yang tidak ada di Indonesia. Tanahnya subur, laut luas, danau sungai ada, iklim terbaik di muka bumi ini Indonesia. Kalau ada panas, panasnya tidak sampai merusak, tidak sampai menyusahkan manusia. Tapi kalau panas di negara luar, subhanallah. Hadirin, kalau panas di negara luar itu, parkir motor, mobil di luar, bannya hancur. Karena panas di atas 50 derajat. Indonesia kalau panas paling berkeringat, bagus. Sehingga kemudian lemak-lemak jadi hancur. Sehat jadi, enggak masalah. Kalau dingin datang di Indonesia, enggak sampai beku. Hadirin, paling pakai jaket selapis 2 lapis, susah badan jadi enak. Tapi kalau di negara luar, datang musim dingin, itu atap rumah penuh salju, pintu salju, jalan salju, semua salju, menyusahkan. Maka saya katakan iklim terbaik di muka bumi ini Indonesia. Wajar kalau orang tua kita katakan Indonesia bagaikan kepingan-kepingan surga yang bumi. Hadirin, tanah di Indonesia ini suburnya luar biasa. Sampai-sampai gomroh dulu nyanyi lagu, tongkat kayu, batang dilempar jadi makanan. Menggambarkan Indonesia ini begitu subur tanah. Saya pernah di Kamboja 4 bulan. Kamboja itu negeri yang lebih kecil dari Indonesia. Jadi kalau kita tanaman di Kamboja kurang lebih 5 jenis saja. Daun kelapa, sesuai mangga, merit, terus di jambu mede, terusnya padi. Di dalam perut bumi Kamboja itu nggak ada apa-apa orang katanya. Kalau kita perut buminya ada, emas ada, batu bara ada, nikel ada, banyak sekali. Kamboja nggak punya laut, hanya sungai Mekong saja. Indonesia laut luas, sungai ada, danau ada. Di dalam laut Indonesia ada minyak bumi terbaik, mutiara terbaik, ikan terbaik. Hadirin sekalian, karena di negeri Arab itu kita tanam pohon 10, kita tanam 1 tumbuh untung, dan itu pun biayanya besar. Indonesia subhanallah, rumah-rumah orang Indonesia coba kita lihat. Depan pohon mangga, belakang rambutan, samping kiri ada pohon jeruk, samping kanan pohon pisang. Subhanallah, jarang rumah orang Indonesia nggak ada pohonnya. Kalau Arab ada pohon, ini rumah raja, rumah pangeran, orang rombang, orang kaya. Rata-rata rumah orang Arab nggak ada pohonnya karena mahal biayanya. Indonesia subhanallah, hampir seluruh rumah ada pohonnya. Tapi kalau kita datang ke rumah orang Indonesia, rasa-rasanya susah mendapatkan buah di sana. Kalau buah buah namanya cabai kering. Tapi kalau di negeri Arab pohonnya nggak ada. Tapi kalau kita bertantang ke rumahnya, silaturahim, segala macam buah ada di sana. Pohonnya nggak ada, buahnya ada. Ini namanya keberkahan. Kenapa? Karena di negeri Arab masjid-masjidnya hadirin makmur. Di negeri kita banyak masjid, tapi banyak yang tidak makmur. Indonesia dikenal dengan 1 juta masjid, satu-satunya negeri di dunia ini yang punya 1 juta masjid
bukan salah presiden, bukan salah menteri, bukan salah siapa-siapa. Salahnya salah kita. Kenapa? Gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Jadi solusinya apa? Solusinya yuk kita kembali kepada masjid. Cintai masjid, makmurkan masjid. Ajak anak-anak kita, ajak semua orang untuk datang ke masjid. Hadirin sekalian, orang mau datang ke masjid, kadang-kadang masjidnya yang membuat orang kemudian tidak nyaman. Saya survei kecil-kecilan kepada anak-anak muda yang di terminal. Saya tanya, kenapa kamu nggak mau ke masjid? Mereka katakan, Pak, saya bukan nggak mau ke masjid, di masjidnya nggak enak. Kok nggak enak gimana? Di masjid Pak nggak ada senyuman, di masjid nggak ada makan, nggak ada minum, bahkan dilarang minum. Kalau di terminal Pak kita ketemu, walaupun tampaknya menyeramkan, tapi senyumnya manis. Kami tanya ke anak-anak yang di PlayStation tempat main game, nak, kenapa kamu kok nggak betah di masjid tapi betah di PlayStation? Mereka katakan, Pak, di PS ini Pak belum main PlayStation sudah dikasih teh botol dingin gratis lagi Pak. Di masjid kami suka dimarahi Pak, suka diusir. Kami tanya anak-anak muda yang suka di mall-mall, ABG. Saya bilang, kenapa kamu kok suka di mall tapi tidak suka di masjid? Pak, kalau di mall ini ada satpam kumis yang tebal, muka bengis, tapi kalau kita datang ke mall senyumnya manis. Kalau di masjid susah senyum. Kemudian kita musyawarahkan di Masjid Agung At-Taqwa tentang cerita orang-orang di luar yang datang ke masjid. Setelah itu semuanya kaget, kok bisa begitu? Iya, ini faktanya. Maka mulailah kita buat program bagaimana belajar senyum. Imam belajar senyum, pengurus belajar senyum, makmum belajar. Dan itu bukan perkara gampang belajar senyum ini. Orang nggak biasa senyum, disuruh senyum itu susah. Begitu kurang lebih sebulan belajar senyum, pokoknya senyum saja. Ada orang datang ke masjid kita senyum, semuanya senyum. Alhamdulillah, kemudian hadirin sekalian kita undang lagi anak-anak muda, anak-anak kecil untuk datang ke masjid. Undang bukan undang sholat. Kalau undang sholat maka kata Ustaz saya, orang banyak alasan. Yuk kita sholat. Oh sebentar bebek saya masih mencret. Nanti kalau bebek udah nggak mencret saya sholat. Sampai kapan bebek itu mencret? Tetapi begitulah orang diajak sholat alasannya banyak betul. Ada cerita nih di Tangerang Selatan. Jadi Tangerang Selatan ini ada satu masjid, nggak perlu disebutkan nama masjidnya, Masjid Al. Masjid ini ada di perumahan Hakim Ahmad. Masjidnya kecil dulu. Konon katanya pengurus masjidnya dulu sangat keras. Larangannya banyak, dilarang ini, dilarang itu, sehingga orang tidak nyaman di masjid. Mati pengurus ini, meninggal, kemudian ganti pengurus baru. Pengurus baru ini sedang berusaha bagaimana caranya masjid buka 24 jam, bagaimana kemudian masjid sama amalannya dengan masjid Rasulullah. Akhirnya setelah dibuat program, itu masjid sekarang luar biasa, 3 lantai, parket baru, AC bagus. Bahkan pengurus masjid katakan, Pak, sekarang kami kebingungan bagaimana cara menghabiskan kas masjid. Ini masjid sudah besar, semua fasilitas sudah ada, tanah menjadi lebar tanah masjid. Kita sudah bikin kolam ikan di luar, sudah bikin sangkar burung di luar. Banyak sekali orang yang hobi burung tuh ada di masjid burungnya. Orang yang hobi ikan ada juga di masjid. Apapun hobi orang ada di masjid. Bahkan di masjid mereka itu dibuat es krim gratis. Beberapa tempat es krim gratis. Ada juga makanan gratis. Kami waktu subuh ke sana, sudah selesai sholat subuh, ada acara sebentar, langsung disediakan perkhidmatan. Sarapan paginya nasi kebuli kepala kambing. Saya bilang subhanallah, ini kalau pagi begini bagaimana siangnya? Ini bisa kepala sapi ini begini. Itu luar boleh kita bisa dapat. Jadi kita ini perlu berkunjung ke tempat-tempat lain agar kemudian kita ini gitu. Air najis saja kalau dia bergerak hilang najis. Air suci dari gunung ditaruh di kaleng nggak bergerak jadi penyakit itu. Maka ketika kami ke sana itu subhanallah, pengurus masjid katakan, Pak, alhamdulillah, semenjak kita punya program masjid ini seperti Masjid Rasul, kami susah betul menghabiskan kas masjid, Pak. Orang bukan lagi mengantarkan uang ke masjid, tapi batangan emas diantar. Bahkan ada satu anak kecil, kami datang ke rumah bapaknya. Ini bapaknya Kapolres di satu tempat. Bapaknya dari dulunya cerita semangat betul. Oh, Pak, alhamdulillah masjid kami ini bagus, Pak. Bagus gimana? Kalau dulu orang malas ke masjid. Kalau sekarang Pak, anak saya Pak butuh di masjid. Satu hari pernah anak saya dari masjid bawa es krim, Pak. Saya tanya, nak, ini es krim dari mana?
nasi kotak dikirim ke masjid. Boleh main ke sana tuh kalau setiap Jumat itu kotak-kotak makanan luar biasa, nasi kotak luar biasa. Bapak ibu sekalian, ketika masjidnya dibuat amalannya sama dengan amalan masjid Rasulullah, ada dakwah ilallah, kalimat dalam zikir ibadah khidmat, maka masjid itu hari ini sekalian menjadi tempat yang paling menyenangkan, tempat yang paling membahagiakan, bukan masjid keras lagi. Tapi kalau ada orang tidak betah di masjid, ini masjid keras. Bapak ibu sekalian, selanjutnya dengan masjid ini subhanallah berubah luar biasa. Saya punya anak 4 Allah kasih. Jadi saya coba terapi anak-anak ini seperti orang tua zaman dulu. Anak-anak saya dari kecil sudah dibiasakan ke masjid. Memang namanya anak-anak, dibawa kadang ngantukan, dibawa kadang ngambek nggak mau, nggak apa-apa, bawa aja. Jangan dimarah-marahi, dirayu, diyakinkan. Tunjukkan kita disayang kepada anak. Kita bawa ke masjid. Alhamdulillah, sebulan 2 bulan jadi ahli masjid. Hadirin sekalian, dampaknya apa? Dampaknya subhanallah. Satu hari pernah kami di Jakarta, rumah Jakarta, ada acara tetangga syukuran. Kemudian kami lagi makan di dalam rumah. Anak kami masih SD datang dari luar. Dia bilang, Pak, boleh nggak Pak Hazel makan bakso di luar? Ada jualan bakso di luar. Boleh? Tetangga saya tanya kepada saya, dia bilang, Pak, anak Bapak ini masih kecil, mau makan bakso saja, nanya sama Bapak. Minta persetujuan Bapak, iya. Bapak suruh tidak. Kok bisa begini Pak? Karena dibiasakan di masjid. Hadirin sekalian, Bapak dan sekalian, ketika anak-anak dibiasakan di masjid, subhanallah, anak-anak ini akan menjadi anak yang tangguh. Zaman dulu hadirin, zaman dulu, anak-anak zaman dulu karena dibiasakan datangnya bapak ibunya ke masjid, walaupun bapak ibunya kekayaannya tidak banyak, anak yang banyak di zaman dulu, kebun dulu kecil-kecil, rumah zaman dulu kecil-kecil, ibu zaman dulu gak ada pembantu, anak 11 terurus sendiri. Kita beli baju terus tahun sekali, makan ayam terus tahun sekali. Ibu kita masak itu pakai bambu tungku. Tapi subhanallah zaman dulu ini, anak-anak zaman dulu ini kalau ingin kuliah, pamit sama ibunya, Mak, saya mau kuliah, Mak. Nak, bapak kamu nggak punya uang, ibu juga nggak punya uang. Dari mana kamu kuliah? Nggak usah pakai uang, Mak. Mak, tolong berikan restu saja, doakan saya, Mak. Biar saya merantau, Mak, ke provinsi tetangga. Biar saya merantau, Mak, ke ibu kota. Mak, tolong doakan saya. Ya sudah, Nak, kalau itu saja silakan kamu pergi. Nggak bawa duit, Pak. Baju cuma di badan, merantau nekat ingin kuliah. Sampai di sana, nggak punya uang untuk kontrak, nggak punya uang untuk makan. Hadirin sekalian, anak zaman dulu tuh Allah bimbingkan ahli masjid. Dia tahu ketika dia berangkat kemana saja, cari masjid, cari rumah Allah. Karena kalau sudah sampai ke rumah Allah, Allah pasti tahu. Saya pernah praktekkan itu, saya ke Korea. Di Korea, sampai di Korea itu disambut orang Korea, acara dengan Menteri Aparatur Negara, dengan Kapolres Jawa Timur, dengan Wali Kota Indonesia. Sampai di Korea, karena kita biasa diajarkan 3 hari, 40 hari untuk bicara masjid. Sampai di Korea pikir masjid. Saya bilang, ada orang Korea asli yang panitianya. Saya bilang, tolong antarkan saya ke masjid. Mereka katakan, Pak, kami nggak ada jadwal mengantar Bapak ke masjid. Sekarang jadwalnya makan. Saya nggak apa-apa makannya, nanti saya ingin ke masjid karena saya ingin sholat. Nggak bisa, Pak, ini harus makan dulu. Oke. Di tempat makan ada nggak musolanya? Ya saya nggak tahu. Oke, datang ke sana. Nggak kemakan, ada sudah disediain. Saya bilang, bisa nggak carikan saya masjid? Pak, masjid dari sini kurang lebih 2 jam. Saya tanya, Bapak sudah lama di Korea belum? Sudah pernah ke Korea belum? Ada saudara di Korea? Tidak. Bisa bahasa Korea? Tidak. Kalau gitu nggak saya sarankan. Loh kenapa? Karena supir taksi Korea nggak mau ngomong kecuali Korea. Sudah nggak apa-apa, carikan taksi, tunjukkan alamatnya, resiko saya tanggung. Deal, salaman. Carikan taksi, saya naik taksi. Karena supir nggak mau ngomong kecuali Korea, saya nggak ngomong. Doa saja, ya Allah, tolong ya Allah, ini saya. Doa saja. Sekali nanya sampai ke masjid 2 jam kurang lebih. Sholat, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Salam terakhir saya itu Allah mengatakan satu manusia di belakang saya langsung tegur, Assalamualaikum.
nggak kenal, tapi Allah temukan. Sudah itu bapak tadi nanya apa? Saya naik taksi. Oh, suruh pulang aja pak. Masjid punya mobil, nanti saya antar. Bapak acara apa di sini? Oh, saya acara dengan Pak Asman Anwar, Menpan dengan Wali Kota. Oh, itu acaranya Pak Rendi pak. Dari masjid lah. Pak Rendi itu pak, nanti saya telepon. Teman sebelum itu, ini mobil bapak, taksi suruh pulang. Langsung disuruh pulang sama dia. Kemudian kita ketemu dulu pak sama ketua DKI masjid. Kita pinjam mobilnya. Oke, datang ke ruangan masjid luar biasa. Jadi orang sana semua ini orang Korea asli. Mereka betul-betul paham cara memuliakan rumah. Kantornya hadirin subhanallah seperti kantor hotel bintang 5. Datang saya orang Korea asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dia silakan boleh kapsul diantar. Kami datang, Pak Karso langsung telepon Pak Rendi. Pak Rendi, ini Pak Rendi Hasan dari Indonesia, ada acara begini. Oh, itu acara saya. Oh, bisa nggak kami datang ke sana silaturahmi? Boleh. Datang ke tempatnya Pak Rendi. Sampai di sana disambut. Itu menteri belum dicap, saya juga dicap. La ilaha illallah. Sudah itu dengan Pak Rendi, ini Pak Rendi Hasan begini. Oh ya, kita jalan yuk, kita makan dulu. Ini mobil masjid tinggal, mobil saya akan pakai. Keliling sama beliau. Sudah makan, saya kira jangan pak. Pokoknya kalau di sini bapak mau boleh keluar, saya keluar pak. Nanti di Indonesia baru bapak. Akhirnya kami ketemu kurang lebih ada ketua orang Indonesia, 48.000 orang Indonesia di sana. Kami keliling luar biasa. Selama beberapa hari saya sholat selalu di masjid. Jadi dari hotel ke masjid dan hotel ke masjid begitu. Kapolres dan beberapa wali kota tanya kepada saya, dia bilang, Pak Wali, bapak ini kami perhatikan jarang sekali kerumunan. Bapak kemana? Oh, saya kalau waktu sholat pak saya cari masjid. Emang ada masjid di sini? Ada pak. Di mana? 2 jam dari sini. Berapa sewa mobil pak? Gratis. Itu saudara bapak 48.000 saudara saya di sini, orang Indonesia. Subhanallah, bapak udah sering di sini belum? Baru ini lah. Kok bisa ya bisa? Kenapa? Karena ketika kita sampai datang ke rumah Allah, lapor dulu ke rumah Allah. Jadi ketika zaman dulu bapak dan sekalian, orang-orang zaman dulu kalau dia merantau nggak punya rumah, punya doa saja dari orang tua, mereka pikir masjid. Datang ke ibu kota, dicari pertama kali masjid. Datang ke masjid, ambil wudhu, sholat, ya Allah. Saya tinggalkan kampung halaman saya, Allah. Saya cuma modal doa orang tua saya, Allah. Dan saya datang ke rumah Engkau, ya Allah. Semua Engkau yang mengendalikan. Tolong bimbing saya, ya Allah. Kalau lapar cerita sama ya Allah, saya belum makan. Hadirin sekalian, Allah itu kuasa. Kalau kita yakin masjid rumah Allah, hadirin, kalau kita datang ke rumahnya presiden, nggak makan, kira-kira dikasih tidak? Jangan kan presiden datang ke rumah ketua RT, dikasih. Ini datang ke rumah Allah yang menciptakan presiden, yang membuat presiden melihat mendengar Allah. Maka kita nggak yakin. Maka curhat terbaik itu di mana? Di rumah Allah. Minum sebelah insya Allah, saya hamba-Mu. Saya tidak ada daya upaya kecuali Engkau, ya Allah. Tolong saya, Allah, bimbing saya. Saya ini merantau ingin meraih cita-cita, ya Allah. Ingin membanggakan kedua orang tua saya. Hadirin zaman dulu, anak-anak zaman dulu walaupun belum makan, kalau mau surat kepada orang tua yang terhormat Ayanda Bunda tercinta, dapat kami kabarkan bahwasanya Ananda dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Demikian doa juga Ananda persembahkan untuk ayah dan bunda. Semoga ayat hadirin anak zaman dulu sopannya minta ampun. Padahal dia belum makan, padahal dia tinggal di emperan masjid, padahal bajunya belum dicuci, di dompet nggak ada selembar rumah. Tapi subhanallah kalau bersurat sama orang tuanya santun, tidak pernah mau menyusahkan orang tua. Lagi rumah, bapak sekalian, yang terakhir saya ingin mengajak kita bersama, juga mengajak yang lain-lain untuk mengajak untuk membangun masjid. Nah, kami pada kesempatan ini mengundang yang hadir di sini, ayo boleh bagi waktu. Ya kalau di sini masjidnya sudah makmur semua, boleh datang ke Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu itu banyak sekali masjid-masjid kami yang butuh perhatian, butuh pikir, tenaga, bagaimana kemudian masjid makmur. Target kita 100% masjid-masjid buka 24 jam. Jangan sampai hotel buka 24 jam, masjid tidak buka 24 jam. Jangan sampai pasar, minimarket buka 24 jam, masjid tidak buka 24 jam. Maka kami baru
bagi waktu di rumah kadang-kadang 24 jam, suami bagi waktu di rumah kadang-kadang 5 jam. Kenapa kita tak bagi waktu ke rumah? Bukankah kita ada karena Allah, mata melihat karena Allah, telinga mendengar karena Allah? Kenapa kita tidak bagi waktu di rumah Allah? Padahal rezeki kita dari Allah. Maka ayo kita bagi waktu. Boleh pagi, siang, malam. Saya malam jam berapa? 9, 10 saya pakai. 9, 10 Bapak siang. Ada yang temenin saya Pak, catat 2 orang. Jam 10, jam 11 saya Pak catat. Jam 11, jam 12 saya Pak catat. 24 jam ada yang tanggung jawab. Apa programnya? Programnya nggak usah garang-garang. Programnya ikut saja dengan program yang dulu Rasulullah buat. Dakwah ila Allah, bicara kebesaran Allah. Dengan siapa? Dengan siapa saja. Kapan-kapan saja ada orang datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah Pak, kami senang Bapak bisa di masjid. Ini rumah Allah. Bapak sudah belum? Ayo Pak, kita datang. Pak. Boleh Pak, Bapak sudah dulu. Ini kita sediakan kopi teh, Bapak mau kopi temu teh. Sudah duduk bicara kebesaran Allah. Kita sangat senang Bapak bisa datang ke rumah Allah yang mendatangkan Bapak Allah. Dan kami ini punya kewajiban bagaimana melayani Bapak karena Bapak tamu Allah. Bicarakan aja dakwah ini. Jadi di masjid bicaranya kebesaran Allah, jangan kebesaran selain Allah. Apalagi sumpah serapah, caci maki, hina sana, hina sini. level itu. Kalau masjid digunakan untuk bicara kebesaran Allah, semua akan senang. Orang apa bukan menunggu. Datang petani dengar bicara kebesaran Allah senang petani. Datang politisi dengar bicara kebesaran Allah senang politisi. Datang birokrat dengar bicara Allah senang birokratnya. Datang preman, datang pengangguran bicara kebesaran Allah senang. Tapi kalau bicaranya sindir sana, hajar sana, orang yang senang. Yang ini terseguk, yang ini pecah hati, yang ini curiga, yang ini kecewa, yang ini marah. Akhirnya masjid tidak menjadikan tempat kebesaran. Maka solusinya adalah yang dibicarakan kebesaran Allah. Kalau kebesaran Allah dibicarakan, maka kebesaran Allah akan muncul pada diri umat. Kalau diri umat kebesaran Allah telah muncul, ada berpandang masjid sudah penuh. Hadirin sekalian, nikmat baca Quran, nikmat tahajud kalau kebesaran Allah ada. Tapi kalau kebesaran dunia yang ada, sholat subuh lewat senyum-senyum. Sholat subuh lewat masih bisa senyum-senyum. Tapi kalau motornya hilang, nangis utang. Sumpah sholat stres pingsan, kejar-kejar. Itu ciri-cirinya kebesaran Allah tidak. Maka kebesaran Allah dibicarakan. Yang kedua ta'lim wa ta'lim. Ta'lim wa ta'lim ini amalan yang ada di masjid Rasulullah kita bersama. Kalau kita buat ta'lim wa ta'lim di masjid kita, insya Allah tadi di jamaah Rasulullah tidak di universitas. Tetapi generasi terbaik, generasi tercerdas ada di Indonesia sama. Kita buat di masjid Al-Taqwa antara adzan dan iqamah, kita buat ta'lim 1-2 hadis. Dulu masjidnya sepi, sekarang ramai. Kenapa ketika dibacakan ta'lim orang yang di kantor, yang terburu-buru, yang masih nunggu, dia punya waktu untuk berjalan. Tapi kalau kita aja langsung roman, nggak ada harapan orang datang berjamaah. Akhirnya besok masjid kita jadi sepi. Kita kasih waktu 10-20 menit. Orang apa kalau di masjid itu bisa kita kejar sholat berjamaah, kata orang kantor. Di masjid depan kantornya sudah sholat, enak di situ aja. Itu masih nunggu kita. Ada yang sekalian dibacakan. Sebab orang nunggu itu kan tidak enak. Akan nunggu
Mari sekalian, inilah mungkin yang perlu kami sampaikan. Saya tidak mengajari ikan berenang, kami tidak berceramah, kami tidak menggurui. Ilmi hasanah yang diceramahi, menggurui, tapi ini dalam rangka untuk menunaikan bagaimana kemudian kita mengeluarkan masjid buka 24 jam seperti kita masjid ini buka 24 jam menjadi tempat yang betul-betul dijanjikan Allah cinta dan kemakmuran. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah.